Kelompok satu untuk naik ke atas panggung yaitu SKC Med. Tepuk tangannya dong. Kami SKC Med, kami percaya bahwa inovasi dapat lahir ketika kita bersinergi dengan alam. Kami SKC Med, kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, saya Fitratul Habibi selaku CEO. Yang kedua ada Arsyad Bahtiar selaku CTO, ada Rahmadani Triastomo selaku CFO, dan ada Rifda Fadilah selaku CMO. Fakta memang menunjukkan bahwa batu bara memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Terutama batu bara di Indonesia yang mayoritas merupakan batu bara peringkat rendah dan memiliki kandungan Na yang tinggi. Kandungan Na yang tinggi pada batu bara berdampak serius pada PLTU karena kandungan Na yang tinggi dapat menyebabkan boiler pada PLTU tersumbat. Yang kedua dapat menyebabkan inefisiensi pada boiler. Yang ketiga dapat menyebabkan korosi pada boiler. Dan yang keempat dapat menyebabkan kerusakan pada boiler itu sendiri. Estimasi dari perkiraan kami, kerugian yang diterima oleh PLTU senilai 23 miliar per tahunnya. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi suatu perhatian. Kami tim SKC Med percaya bahwa ketika manusia dan alam saling bekerja sama, maka timbullah solusi yang inovatif. Oleh karena itu, solusi dari kami adalah menggunakan bakteri mixotrof, oksidasi sulfur dan besi untuk menurunkan kadar Na pada batu bara. Dalam percobaan yang kami lakukan di laboratorium, kami menggunakan dua jenis bakteri. Yang pertama adalah bakteri Citrobacter SKC4 dan bakteri Pseudomonas SKC SH9. Dalam percobaan yang kami lakukan di laboratorium, kami menggunakan 4 komponen utama. Yang pertama adalah bakteri itu sendiri, yang kedua adalah limbah tempe, yang ketiga adalah limbah molase, dan yang keempat adalah limbah air asam tambang. Setelah kami berhasil melakukan percobaan di laboratorium, kami mencoba untuk men-scale up lebih lanjut menjadi sebuah prototipe. Kami membuat prototipe berupa teknologi stirrer tank yang mana digunakan untuk tempat terjadinya reaksi dan untuk regenerasi bakteri itu sendiri. Lalu apakah pabrik yang kami bangun itu menguntungkan? Kami melakukan kajian finansial yang mana hasil dari kajian finansial kami menunjukkan bahwa payback period dari pabrik yang kami bangun pada tahun ke-9 dan nilai IRR-nya sebesar 11%. Siapakah yang menjadi target konsumen kami? Yang menjadi target konsumen kami adalah PLTU di Indonesia yang khususnya menerima batu bara berperingkat rendah dan memiliki kandungan natrium yang tinggi. Lalu mengapa harus kami pertanyaannya? Yang pertama adalah karena kami super team. Kami memiliki anggota tim yang berkompeten dan memiliki visi yang besar. Yang kedua adalah super clean. Inovasi dari kami tidak meninggalkan jejak karbon dan justru memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Yang ketiga adalah super money. Hasil dari analisis kajian finansial menunjukkan bahwa kami berhasil menciptakan keuntungan. Yang terakhir adalah scientifically proven, yang artinya dalam pengujian di laboratorium kami berhasil menurunkan kadar Na sejauh 60% dan itu dapat berdampak sangat besar bagi perusahaan batubara yang tadinya tidak bisa menjual batubara karena Na yang tinggi menjadi dapat sellable, dapat dijual. Yang terakhir, kami juga berhasil meningkatkan kadar kalor sejauh dari 5.500 menjadi 5.800. Sekian dari SKC Med, terima kasih. Ya, selamat sore Mas Fitra. Kebetulan saya dari industri batubara, tadinya mau kasih ke Pak Antoni sih untuk bertanya. Oke Pak, ini kan kita sekarang masalah eksplorasi ide gitu kan, dan inovasi. Betul. Boleh diceritakan nggak sih sebelumnya perjalanan sampai ketemu bahwa untuk masalah solusi sodium ini pahlawannya adalah bakteri gitu, yang mana bendanya buat kami orang awam nggak kelihatan gitu. Terus kedua,
yang dilakukan sekarang ini kan masih dalam taraf uji coba di laboratorium. Betul. Kira-kira kalau misalnya itu nanti diimplementasikan oleh Idea Nation, itu keyakinan Bapak terhadap kesuksesan dari idea ini itu berapa persen? Dan kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Untuk pertanyaan yang pertama, perjalanan kami dimulai dari penelitian terlebih dahulu. Bagaimanakah cara menurunkan Na yang ada dalam batu bara? Utamanya Na yang inherent di dalam batu bara tersebut. Kami menemukan beberapa paper yang menunjukkan bahwa Na dalam batu bara dapat diturunkan dengan menggunakan asam ataupun dengan pencucian langsung dengan air. Tapi penurunan atau reduksi Na tersebut tidaklah besar dan mungkin tidak cukup untuk dijual kembali untuk pasar batu bara tersebut. Oleh karena itu kami mencoba mengeksplorasi kira-kira kami juga menilai bahwa penggunaan asam dapat menjadi masalah serius bagi lingkungan juga. Oleh karena itu kami mencoba untuk meramu itu semua, bagaimana kalau misalnya dengan ada gak makhluk hidup yang dapat menurunkan kadar Na dan juga tidak menyebabkan masalah lingkungan seperti itu. Memang bakteri yang kami gunakan ini memanfaatkan asam. Namun asam yang dihasilkan bakteri itu aman karena ini merupakan asam organik seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk pengembangan lebih lanjut, kami berpikir tingkat keyakinan kami untuk sekarang ini masih sekitar 60%. Karena memang sudah terbukti di laboratorium. Mungkin untuk scalable yang industri yang sangat besar, kami membutuhkan pilot plan utamanya, skala mungkin untuk sekitar 1 ton per hari seperti itu. Jadi kami menciptakan pabrik skala mini, pilot plan. Apakah kita melihat apakah setelah diuji quality controlnya masih bisa tereduksi Na-nya atau tidak, seperti itu. Itu kan metodenya berarti pakai bakteri ya. Betul. Untuk menurunkan tadi Na-nya untuk batu bara yang grade-nya mungkin rendah ya di sini ya. Bagaimana kan batu bara itu sendiri kan tempatnya biasanya remote dan agak sulit dan lain-lain. Apakah dengan metode itu fasilitas untuk bikin metode ini kan butuh ada supply-nya dan lain-lain. Apakah itu possible? I mean like yang sudah dilakukan sekarang kan in the mini factory ya, di mana berarti resource-nya juga, source-nya ngambilnya juga cukup mudah, control dan lain-lain. Begitu ke remote area, apakah itu bisa dilakukan atau tidak ya? And then cost-nya, apakah ada impact terhadap cost-nya? Jadi bisa saya katakan bahwa ini adalah salah satu keuntungan dengan menggunakan bakteri. Karena bakteri itu dapat diregenerasi terus-menerus seperti itu. Jadi bakteri itu tidak akan ada habisnya, bisa terus bertumbuh. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan suatu fasilitas untuk menjaga kondisi bakteri itu terus tetap tumbuh dan tetap menjaga pace dari produksi itu sendiri. Pengen nanya sedikit, bisa dijelasin nggak langkah-langkahnya? Nanti langkahnya, stepnya berarti Anda itu ada pabrik Anda atau steering itu setelah batu baranya ada ya? Berarti dari penghasil batu bara mereka harus bawa dulu ke plant Anda, baru Anda balikin ke dia atau dijual gitu ya rencananya? Iya. Betul seperti itu? Jadi memang dalam kami merancang pabrik ini, kami memikirkan bahwa pabrik ini akan berada dekat dengan tambang batu bara seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu ongkos yang tinggi untuk kita melakukan suplai batu bara ke kami, terus kami menjualnya kembali seperti itu. Prosesnya itu berapa cepat untuk menurunkan kadar Na-nya tadi dengan tadi pengasaman dengan bakterinya itu batu baranya diekspos berapa lama? Oke, mungkin salah satu kelemahan dari penggunaan bakteri memang kita tidak bisa terlalu memaksakan terlalu cepat. Butuh waktu sekitar 28 hari hasil dari percobaan kami. 28 hari? 28 hari. Jadi throughputnya udah dihitung belum kira-kira itu seperti apa? Besaran lewat, kalau tadi bilang 1 ton gitu. Oh. Besaran fisiknya itu seberapa besar? Jadi kami telah menghitung kalau misalnya dengan penggunaan contohnya 30 ton per hari, memang kita sudah membuat rancangan dimensi untuk regenerasi bakteri itu sendiri, tabungnya seperti apa. Ya, jadi mohon maaf waktunya sudah supaya habis. untuk dapat menjaga pace dari produksi batu bara itu sendiri. Waktunya sudah habis. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dari SKC Med. Dan